Fa akhbirni anil iman. Dikasih tahu lagi tentang apa? Tentang iman. Islam sudah. Nah sekarang tentang iman. Ya ibu-ibu mau tak tanya nih. Rukun iman ada 7 apa ada 8 bu? Rukun iman ada 7 apa 8? Yang 8 angkat tangan. Hah? Yang 7 angkat tangan. Ada berapa? 6. Coba yang ikut-ikutan 6 tadi sebutin semuanya apa enggak coba. Hah? Jadi itu penting. Jadi belajar apa? Pondasi-pondasi ini harus dipahami dan harus dihafalkan oleh semua yang merasa Islam. Rukun Islam harus hafal, rukun iman harus hafal. Nah, makanya nanti panitia sebelum pulang nanti tolong dicek. Yang hafal rukun Islam, rukun iman boleh pulang. Yang nggak hafal suruh ngapalin dulu baru pulang biar ngajinya nggak sia-sia. Pak Tuhan, ya jaga sana Makadina jaga di sana. Satunya di sini. Sebelum pulang tanya rukun Islam apa dulu gitu kan? Rukun iman apa? Jangan sampai ngapal nanti kan gitu kan. Repot kalau yang nanya malaikat nanti. Kalau di sini ditanya nggak ngerti, besok masih bisa belajar. Dan kalau ditanya di kubur nggak bisa jawab, masa mau hidup lagi terus ngangkutin orang kan gitu. Baik. Sekarang ditanya apa rukun iman? Orang tadi nanya ya Rasulullah, rukun Islam sudah tahu. Sekarang rukun iman itu apa? Dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'minu billahi, antu'mina billah. Jadi iman itu adalah satu mengimani Gusti Allah. Jadi Gusti Allah setiap makhluk atau setiap yang diciptakan pasti ada penciptanya. Nah, setiap makhluk pasti ada yang menciptakan. Ini menunya apa nih? Bubur. Nah, adanya bubur atau sop pasti ada yang bikin. Gak mungkin tiba-tiba ada sop itu kan gak mungkin. Pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Ya kokinya kan gitu. Artinya apa? Apa yang ada di alam semesta ini adanya tidak menjadi apa? Bukan sekedar tiba-tiba ada atau tidak, tapi karena diciptakan sama Gusti Allah. Nah, adanya makhluk semua ini itu pasti ada penciptanya dan penciptanya adalah Gusti Allah. Allah, kita beriman kepada Gusti Allah. Wa malaikati dan malaikat-malaikat Allah. Ada berapa malaikat Allah, Bu? Bu, ada 15 apa ada 17? Hah? Ada 15 apa 17? Ada 10 katanya. Yang lainnya tadi ikut-ikutan 10 gitu. Loh gitu kan. Baik. Jadi apa? Jadi harus mengimani semuanya. Apa yang harus kita imani, ya itu harus kita hafalkan semuanya. Untuk minabillahi wa malaikat yang Gusti Allah. Ada berapa malaikat yang Gusti Allah? Oh banyak. Malaikat yang Gusti Allah itu banyak. Disebutkan di dalam satu hadis, "Ma min syifri lijaiba fi arsi illa wa lahu malakun yasjud aw yarka'u aw yusalli kada." Disebutkan tidak ada di arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada sejengkal di arsy kecuali sudah ada malaikat, ada yang sujud, ada yang tasbih, ada yang zikir, ada yang oh semuanya setiap sejengkal di arsy. Nah, dari sekian banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah selain untuk ibadah ini, ada yang wajib kita ketahui. Ada berapa tadi jumlahnya? 10. Kang Imin apa enggak Kang Imin? Hah? Kalau enggak apa bahaya nih. Ini kalau sampai malaikat itu enggak lulus nanti, waduh, itu bukan cuma ulang kelas itu lagi nih, kan gitu kan. Jadi hukumnya wajib. Kalau wajib itu harus. Kalau harus itu kalau enggak lulus bahaya nantinya. Makanya rukun yang wajib diketahui, rukun iman itu ya tadi ada 6. Di antaranya adalah mengimani malaikat. Berapa malaikat yang wajib kita imani? Ada 10. Yang pasti datang ke kita malaikat Israel. Itu yang pasti datang. Mau kenal, mau nggak kenal, kalau sudah waktunya datang nggak datang. Lagi ngaji, lagi makan bubur, lagi makan ini, kok malaikat datang nggak ditunggu dulu, habiskan dulu buburnya. Enggak. Yang lagi nyendok ini ada keselak, wassalam. Ada yang tidur nggak bangun-bangun. Artinya apa? Itu dari malaikat pertama malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, Munkar, Nakir.
Qadir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat itu hukumnya wajib. Artinya kok gak hafal dosa tidak? Dosa tidak Bu? Dosa. Artinya nanti kewajiban saya sudah gugur malaikat, saya sudah sampaikan di majelis, jadi gak ada alasan untuk gak ada yang hafal, gak hafal. Harus hafal. Wa kutubihi, kitab-kitabnya Gusti Allah. Jadi Allah mengutus para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu dibekali oleh Allah kepada mereka semuanya itu adalah kitab. Kitabnya apa? Ya banyak kitabnya. Ada yang dikasih oleh Allah kitab, ada yang dikasih oleh Allah suhuf, ada. Disebutkan di dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa dikasih oleh Allah Taurat kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa juga dikasih suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran wahyu. Jadi ada kitab, ada suhuf. Ada yang cuma dapat kitabnya saja. Kitabnya apa? Al-Quran, ya Al-Quran saja. Ada yang dapat suhuf, suhufnya saja nggak dapat kitabnya, ada. Semua baik itu suhuf atau Al-Quran, semuanya sama-sama isinya adalah firman-Nya Gusti Allah. Baik. Setelah mengimani kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Jadi rasul-rasulnya Pak yang wajib diketahui, ada berapa rasul yang wajib diketahui? Ada berapa? Ada 25 yang wajib. Kok saya ngaji jadi banyak bebannya ya? Mending gak usah ngaji. Gara-gara ngaji banyak kewajiban, banyak PR. Nyesel saya tadi ngaji. Kenapa jadi ngapalin malaikat? Coba saya gak ngaji. Gak ngapalin malaikat, gak ngapalin rukun Islam, gak ngapalin rukun iman. Nah, ini setidaknya apa? Ini setidaknya adalah bekal-bekal yang harus kita hafal. Ngapain kita hafal? Nanti ada pertanyaannya nanti. Ada ujiannya. Baik. Wa kutubihi. Jadi Allah menurunkan 4 kitab yang wajib diketahui. Di antaranya adalah Zabur. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi diem Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, 4 kitab ini yang wajib kita ketahui. Yang tidak wajib banyak. Kitab-kitab samawi atau turun dari yang diturunkan oleh Allah itu kitabnya banyak. Tapi Allah tahu kalau kita hafalannya susah, makanya suruh ngapalnya cuma 4 saja. Itu aja banyak yang hafal. Baru besok ngapalinnya. Oh besok ngapalin gara-gara ada tugas dari Pak Ustadz. Besok baru ngapalin. Wa rusulihi, rasulnya ada 25. Hafal gak? Hafal gak? Yang gak bilang hafal pasti gak hafal. Yang diem aja pasti gak hafal. Makanya yang biasanya yang nunduk-nunduk dia gak hafal tuh. Yang nunduk-nunduk juga kayak gini gitu kan. Jadi rasulnya ada 25 nabi dan rasul. Nah, 25 nabi yang rasul itu yang wajib diketahui, yang enggak wajib diketahui banyak. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. Kebayang enggak kalau suruh ngapal 124.000 nabi? Anggap aja enggak usah nabi, ngapalin tangga, nama tetangga 124.000 dihafal semuanya. Apa enggak orang sekabupaten dihafalin gitu. Artinya apa? Nabi itu banyak. Dari nabi yang sekian banyak dipilih oleh Allah menjadi rasul. Dari 124.000 nabi itu cuma yang ada yang diutus oleh Allah menjadi utusan, dipilih menjadi rasul itu 313 rasul. 124.000 dipilih dari itu 313 menjadi nabi dan rasul. Dari 313 nabi dan rasul itu dipilih lagi, diringankan lagi oleh Allah kepada kita untuk ngafalin 25 nabi dan rasul. Udah banyak diskonnya. Dari 124.000 jadi 25 itu berapa persen tuh kira-kira itu? Artinya apa? Artinya itu yang wajib kita ketahui. Artinya apa? Wajib itu kalau nggak hafal dosa. Nah, ya kan dosa lagi kan? Ya PS lagi besok, itu banyak dosanya kalau nggak apa. Jadi apa gara-gara ngaji karena jadi berat tuh. Baik. Jadi apa? Jadi itulah yang harus kita ketahui.
Wabil yaumil akhir, hari akhir. Jadi yang harus kita yakini juga itu adalah hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam perjalanan ini, perjalanan hidup itu nanti ada batas kehidupan dunia. Jadi di dunia nanti akan selesai. Pindahlah kehidupan akhirat, alam kubur atau disebutkan sebagai alam barzakh. Di dunia 60 tahun, 70 tahun itu adalah kehidupan dunia. Tapi setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi yang jauh dan panjang lagi. Dinamakan alam barzakh. Dinamakan alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Oh panjang. Kita hidup di dunia itu cuma 60 tahun, 63. Ruwet-ruwetnya hidup di dunia 63 selesai. Yang sudah mendekati 63 berarti sudah sebentar lagi selesai urusan-urusannya. Jadi jangan masuk. Tenangkan, sebentar lagi saya pensiun. Mumet saya hilang, ini saya hilang, problem saya hilang. Sudah mendekati finish kan gitu kan. Yang sudah melebihi umurnya Kanjeng Nabi berarti sudah bonus. Yang sudah bonus-bonus mana? Yang angkat tangan nih, sudah bonus-bonus nih. Gitu kan? Artinya apa? Problemnya apa? Di dunia ini akan selesai. Jadi apa? Kehidupan di sini akan selesai. Pindah lagi dinamakan alam barzakh, alam kubur. Nah di alam kubur ini butuh bekal juga. Bekalnya apa? Ya seperti ini diantaranya kita datang sholawatan, marhabanan, ngaji, silaturahmi, belajar bareng, zikir bareng. Itu adalah bekal kita, tapi bukan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Kenapa? Karena orang hidup di akhirat apa? Sebelum di akhirat nanti yang dinamakan alam kubur itu panjang. Ada yang dikubur itu sudah ribuan tahun, ada. Nabi Isa itu kurang lebih sekitar 150 tahun sebelum Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi itu sudah 1400 tahun meninggal dunia. Ditambah 150 berarti kurang lebih 1400, anggap 1550 tahun di alam kubur. 1550 tahun di alam kubur. Sementara hidupnya di dunia cuma berapa tahun? 63 tahun. Di dunia akhiratnya yang panjang. Akhirnya apa? Jadinya apa? Bekal kita ini yang harus kita penuhi bukan hanya urusan duniawi, tapi urusan akhirat juga harus cukup. Susah-susahnya hidup di dunia akan selesai, tapi kalau di akhiratnya nggak selamat, itu yang repot. Jadi apa? Ayo kita bersama-sama. Adanya ngaji seperti ini adalah untuk saling mengingatkan. Bukan berarti yang ngaji itu yang paling baik, oh tidak. Tapi kita bersama-sama mencari agar menjadi lebih baik. Yang tidak baik jadi baik, yang baik tambah baik lagi, terus seperti itu. Bukan berarti apa? Bukan berarti baiknya ini untuk menjelekkan yang tidak baik, oh tidak. Jadi kita mencari bekal ini tidak lain adalah untuk bekal kita agar kita selamat dunia akhirat. Jadi apa? Kita mengimani hari akhir. Artinya kita harus mengimani kalau alam ini akan selesai. Pindahlah setelah alam dunia ini, pindah kepada alam akhirat yang panjangnya tidak kira-kira. Ila abadil abad, selama-lamanya. Udah punya bekal belum Pak? Yang sudah mau mendekati finish tadi nih, barisan finish sudah dekat, udah punya bekal belum? Sudah punya persiapan? Kapan siapnya? Terus kalau pulang nunggu siap. Kalau balik malaikat nungguin siap-siap dulu ya. Kalau udah siap WA saya, nanti saya balik lagi. Oh tidak. Mau siap mau gak siap, amal dikit amal banyak, mau ini mau itu, waktunya pulang Bu. Makanya ayo kesempatan kita yang sedikit ini kita maksimalkan. Kok ada kebaikan sedikit, ayo kita kerjakan. Kita hidup di dunia ini cuma singkat, makanya jangan nambahin maksiat. Kalau kita nggak bisa nggak bisa taat, minimal jangan maksiat. Kita nggak bisa banyak sholat, kita nggak bisa banyak puasa, ya sudahlah minimal jangan maksiat. Saya sholat itu cuma 5 waktu. Ini tidak, ya minimal jangan maksiat ya kalau nggak banyak ibadahnya begitu baik. Dan yang terakhir, rukun iman yang terakhir adalah wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan terakhir yang harus kita imani itu adalah mengimani ketentuannya Gusti Allah.
Di dalam qadanya Allah Subhanahu wa taala punya perencanaan. Jadi qada itu perencanaan Gusti Allah. Direncanakan ini. Jadi majelis Al-Fatih ini juga direncanakan adanya. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ada itu, tidak. Jadi sebelum adanya dunia ini, di sana sudah ada perencanaannya. Oh, nanti tahun 2025 bulan begini akan ada majelis di Balon Asri 2. Direncanakan tidak sama Gusti Allah? Oh, direncanakan. Kita ada di sini juga direncanakan. Sehingga apa? Allah merencanakan di dalam qada. Nah, barulah setelah itu ada pelaksanaannya, dan alhamdulillah pelaksanaan dari rencana Allah terlaksana. Sehingga tahun 2025 Majelis Al-Fatih terlaksana dan terwujud. Baik. Dari perjalanan datangnya orang tadi sudah 2 poin yang didapat tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi yang pertama, orang tadi diberitahu Kanjeng Nabi tentang rukun Islam, bahwasanya fondasi atau pilar rukun Islam itu ada 5. Maka Kanjeng Nabi melanjutkan lagi tentang pembelajarannya, bahwasanya setelah rukun Islam yang diketahui, Kanjeng Nabi ngajari tentang rukun iman dengan 6 yang wajib kita imani. Jadi harapannya apa? Dengan belajar ini kita menambah bekal, dan harapan kita apa? Harapan kita nanti kita di akhirat nanti dengan bekal-bekal ini, dengan bekal belajar ini yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Baik.